culture shock atau kejutan budaya. Sebuah momen dimana lu ngerasain kalau misalnya lingkungan lu yang sekarang tuh beda banget sama lingkungan lu yang dulu. Entah itu karena kebiasaan atau entah itu dalam hal-hal lain gitu. Bisa terjadi ketika lu lagi baru pindah sekolah, baru pindah kuliah, baru pindah kerja, atau bahkan baru pindah tempat tinggal. Yang merantau tuh pasti sering banget ngalamin culture shock. Lu butuh penyesuaian dulu kira-kira 1 minggu sampai 1 bulan, atau mungkin bakal lebih lama gitu, penyesuaiannya bisa sampai 1 tahun, baru lu udah mulai terbiasa sama lingkungan lu yang baru. Di video Ngopik Kesempatan kayak ini kita bakal sama-sama ngelihat culture shock orang-orang yang baru pertama kerja di Jakarta. Karena entah kenapa ini tiba-tiba lagi rame banget dibahas sama orang-orang, entah itu di Facebook atau entah itu di Twitter. Ini merupakan sebuah postingan dari Teksti Jakarta gitu ya, dimana ketika gue cari tahu sumbernya, ternyata ini juga merupakan postingan yang udah lama pernah dibuat sama orang Twitter. Dan gak usah khawatir, dengan segala macam ilmu pengetahuan gue seputar internet gitu ya, gue akhirnya menemukan dari mana asal muasal postingan orang nanya culture shock pertama kerja di Jakarta. Lu bayangin, ini baru jadi dibahas lagi di tanggal 28 Januari 2026. Terus kemudian di reshare ulang sama anak Facebook di tanggal 30 Januari, padahal ini postingan udah lama banget, di tanggal 4 Agustus 2025. Kita bakal sama-sama ngeliat bagaimana culture shock orang-orang. Selamat datang di Ngopi, ngobrolan Bahasa Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Ini semua ramai gara-gara ada postingan yang di-share sama Teksti dari Jakarta, bilang kalau misalnya culture shock pertama kerja di Jakarta itu pada nggak sholat. Terus kemudian ini akhirnya di-share di Facebook dan orang-orang banyak banget langsung ngasih tahu pengalaman pribadi mereka semua. Kalau misalnya lu semua tanya ke gue, apakah ada juga gue ngerasain culture shock? Pernah. Ya, entah itu waktu kuliah atau yang paling relevan gitu ya, mungkin ngomongin soal YouTube gitu. Gue pernah banget culture shock ketika gue lagi ikut ke acara-acara YouTube. Ya, gue ngerasa kalau misalnya banyak banget orang-orang yang jelas mungkin beda gitu ya agamanya. Terus ya biasanya kan gue majority gitu. Kalau misalnya sholat bareng-bareng waktu SMA, waktu kuliah. Tapi waktu gue ke acara-acara YouTube, entah kenapa itu susah banget buat beribadah, apalagi buat sholat. Di situ gue jujur seneng. Bukan karena gak banyak orang yang sholat gitu, tapi karena gue akhirnya merasakan bagaimana menjadi minoritas. Ini gue keinget waktu gue sama ibu negara liburan ke Bali gitu ya, untuk beberapa hari, dan emang rada sulit untuk mencari masjid gitu ya. Dan itu juga sering banget gue alami ketika gue lagi ke acara-acara YouTube. Banyak juga mungkin teman-teman gue yang emang kagak sholat, kagak beribadah gitu, sampai pada akhirnya ya gue coba buat cari tahu sendiri kayak gimana. Di sini gue belajar bagaimana cara buat behave, bagaimana caranya gue untuk seenggaknya menghormati ya sesamanya gitu ya. Sebisa mungkin gue jangan sampai jadi orang yang gak asik gitu. Cuman ya kalau misalnya buat agama gue sendiri gitu, sebenarnya untuk menggugurkan kewajiban agar kita tuh sama-sama saling mengingatkan, tinggal kasih tahu sekali doang kalau misalnya emang pengen mengingatkan, dan lu harusnya udah tahu itu agama dari teman itu apa gitu. Setelah itu kewajiban lu gugur, tinggal ya kewajiban pribadi. Kalau misalkan emang mereka tidak memutuskan ingin sholat ya udah. Kalau misalkan lu sendiri pengen sholat ya udah, gas-gaskan aja gitu ya. Jangan sampai ya lu sendiri yang justru ikut arus ke yang lebih buruk. Intinya kayak gitu sih kalau misalkan shock. Ya selain itu yang penting jangan sampai lu stres aja. Kalau misalnya pada hero stres ya mungkin itu indikasi kalau misalnya lingkungan tuh bener-bener tidak bagus ya habitatnya buat lu, atau mungkin emang lu sendiri yang harus pindah gitu. Sebenarnya kita tuh nggak bisa asal mengeneralisir nggak sih? Kalau misalkan ada satu tempat kerja di Jakarta yang pada nggak sholat, berarti satu Jakarta nggak sholat gitu. Kasihan aja. Kasihan orang yang beribadahnya kencang gitu, kena rata-rata. Ya mungkin saja ada tempat kerja yang kita nggak tahu, yang mungkin lebih sportif ya dalam kegiatan keagamaan, atau mungkin ada yang sedikit effort juga, lu ketahuan dikit kagak sholat, kagak beribadah, lu nggak bisa masuk jabatan gitu kan, lucu ya, mungkin aja ada. Tapi kalau misalnya dilihat dari data dan juga postingan ini berapa banyak yang nge-like sih ya, itu mungkin bisa memberatkan kalau misalnya banyak banget orang-orang di Jakarta juga yang emang ngalamin culture shock kalau misalkan pada kaget orang-orang kagak sholat kayak gitu. Di like sampai 42.000 orang, di retweet sampai 4.000 orang, dan udah sampai tayangan 1,6 juta. Ya, tapi sebelum kita terjun ke Twitter, kita lihat dulu gimana respon orang-orang di Facebook terkait ada permasalahan ini. Karena lebih akar rumput nih komentar di Facebook. Ya, mereka justru malah ngasih tahu ya culture shock lain selain ngomongin soal agama. Kayak misalkan dibilang gaji 5 juta terasa sangat kecil, tapi banyak orang yang bertahan dengan gaji di bawah 2 juta. Men, ini sedih banget komentar. Kenapa? Karena ini memperlihatkan ketimpangan. Ini memperlihatkan bagaimana sumber daya alam kita tidak terdistribusi secara merata kepada masyarakatnya masing-masing. Ya, dan ini memperlihatkan bagaimana skill dari masyarakat kita itu mungkin berbeda-beda tiap individu. Ada yang hard mode, ada yang easy mode gitu ya. Ada yang resource-nya banyak dari awal, ada yang sedikit gitu kan. Aduh, ibu kota men.
Sekantor pada selingkuh padahal masing-masing udah tahu kalau punya istri atau suami. Ini kalau misalkan jadi kebiasaan, gila, fuck up banget sih. Berarti ya beberapa komik-komik manga atau manhwa gitu yang dilihat orang-orang di webtoon gak salah-salah banget kalau misalnya kenyataannya banyak banget yang bilang kayak gitu ya. Gue jadi bersyukur men WFH atau bisa kerja di daerah rumah gue sendiri meskipun sama-sama Jabodetabek gitu ya, Bogor ya. Tapi alhamdulillah sejauh ini paling gue naik-naik gunung doang kalau misalnya emang lagi bosen. Doni Yusuf Widodo, kebetulan di Jakarta kerja di restoran yang bosnya taat agama, sekali nggak sholat kena teguran. Nah ini maksud gue nih. Tinggal langsung PHK. Dari restoran itu kita bukan sholat karena terpaksa tapi jadi kebiasaan. Agak sedikit keras gitu ngingatinnya. Tapi mungkin kalau misalnya ini buat kebaikan lu juga ya, why not lah, lu sendiri menentukan benar atau salah itu. Haikal Gomenasai, terang-terangan berzina, gak punya malu, anjay. Biasanya orang kampung mah berzina sembunyi-sembunyi, ya karena malu dan sebagainya, sampai main di kebun atau tempat lain. Lah di Jakarta, hell no, badan dakian nggak super. Ini jadi kebiasaan badan orang-orang yang badan dakian nggak super itu di mana coy? Jakarta mananya mensum? Buset, gue pun kaget deh. Iwal, dan nyatanya aneh kerja di tempat begitu bang. Harus gimana ya? Orang-orang yang pada selingkuh, pada sudah berkeluarga, pada tidak sembahyang tapi omongannya selangit kayak ahli agama. Buset, apa yang harus lo lakuin? Lo harus tetap teguh terhadap pendirian bro. Anjay, jangan sampai lo ikutin arus yang rusak tersebut. Ya lu gak apa-apa lah nyari koneksi, nyari relasi, tetap jaga hubungan gitu ya. Karena itu emang tugas kita juga untuk bisa menjaga tali silaturahmi. Tapi kalau misalnya emang influence-nya itu udah buruk banget gitu dan lu udah bisa ngelihat itu, lepaskan juga gak masalah. Cuman kalau misalnya lu tetap teguh terhadap pendirian sih, harusnya masih baik-baik aja ya. Ini sangat amat familiar mungkin di dunia kreator atau di dunia selebriti ya. Kita gak ada yang tahu siapa yang tiba-tiba kesenggol terus habis itu keselengkat sama kasus gitu. Ya pilih-pilih teman juga bagus sih, apalagi buat lu semua yang emang udah dewasa gitu ya. Berarti yang penting bukan kita punya banyak teman makin tua tuh, kita punya teman yang selalu bisa bersama dengan kita dalam hal-hal yang baik. Anjay. Jadi baru teguh gue. Gak ada pungli buat karyawan pabrik, gak kayak kawasan yang sebelah. Baru banyak pabrik langsung hujan dikit ada aja yang ngelapin bodi motor di lampu merah. Ya ampun, nyarinya gitu ya cuan. Ngecrek di jalanan bolong yang gak tahu fungsi dia ngecrek di jalanan bolong manfaatnya apa. Oh ini juga ada nih di daerah gua nih. Pembatas jalan dijebol, lahan PT diambil alih buat parkir liar yang tarifnya 20.000 per hari. Kalau akhir tahun Lebaran minta 250.000. Ini dia culture shock yang bagus ya justru ya. Kayak loh kok sebagus ini tempat gue yang sekarang, tempat dulu gue tuh belangsak banget dah. Anomali, oke. Imah, tidur di gudang bertiga sama ART. Aku babysitter kerja dari jam 5 subuh sampai jam 11 malam. Balik kampung jaga stand es, gaji seadanya tapi alhamdulillah kerjaan ringan, tidur nyaman. Oh, ini mungkin perbedaan lingkungan kerja ya. Pada selingkuh gak sholat, belum pernah aja kerja di daerah pedesaan banyak yang KTP-nya Islam tulen tapi gak pada sholat anak sampai cucunya karena masih lebih percaya adat. Ya balik lagi kan gue bilang lu gak bisa menjelaskan satu tempat kerja menjadi satu daerah, ya gak sih? Nah kalau misalnya kita ngelihat respon orang di Twitter sebenarnya gak terlalu beda jauh sama di Facebook. Bedanya di Twitter lebih relevan sama postingan orang-orang ngomongin soal gak sholat. Kayak misalnya Axel sendiri ini hampir mirip sama Facebook, bilang pada selingkuh sama teman kantor padahal udah pada berkeluarga. DM Vertigo, nah ini ya relevan sama postingan pada gak sholat. Yang sholat sekian persen, yang bisa baca Al-Quran lebih gak ada lagi. Ya ayolah kafirun lah ya guys. Anjay, agamamu, agamaku. Sampai jumpa nanti. Semoga kita masih tetap bisa bertemu ya. Buat lu semua yang emang nontonin gua, semoga kita nanti ketika emang sudah dimatikan gitu ya atau meninggal bisa bertemu ya di Telaga Al-Kausar. Amin. Buat yang beragama muslim. Berarti selama ini sekolah dan kerja di Jakarta dengan orang-orang yang ingat sholat tuh berkah banget ya. Nah kan, gue bilang masih ada aja pasti tempat kerja yang mungkin aja lebih sportif terhadap kegiatan keagamaan gitu loh. Tinggal kita cari aja celah-celah dari mayoritas orang-orang yang rusak itu. Aku tadi di Jakarta alhamdulillah sejauh ini kebanyakan ketemu teman-teman yang tetap sholat. Kalau sholat ya gue tetap sholat. Gue gak akan maksa siapapun. Kalau dia mau nungguin gue tiap sholat dan tetap mau jadi teman silakan. Kalau nggak mau nunggu dan malah menjauh juga silakan. Asik, stoik ya. Ini mungkin salah satu alasan juga kenapa gue betah banget akhirnya sama bukan Sirka sih, teman-teman gue yang sekarang gitu, anak-anak Harnus Squad yang nggak cuma Al, Dika sama Bang Nopal doang atau sama Fernanda mungkin, tapi sama teman-teman yang lain gitu, Andri, Rojal dan segala macam. Ini konteksnya nggak cuma
soal agama gitu, tapi soal bagaimana caranya ya kita temenan tuh bener-bener temenan pure gitu, bukan ngeliat dari angka, bukan ngeliat dari engagement itu banyak atau kagak gitu loh. Dibandingin beberapa tahun lalu waktu gue awal-awal mulai ngonten gitu ya, lingkungan kreator tuh bener-bener ngeliat angka banget sih. Kalau misalnya emang lu angkanya masih berapa, atau justru lu tuh kontennya tuh nggak ada di depan kamera, ya jarang banget buat disapa gitu. Tapi kalau misalnya sekarang tuh lebih friendly aja sih, orang-orang jadi lebih bisa ditemenin gitu lah. Alhamdulillah lingkungan udah berubah menjadi yang lebih baik. Ya nggak tahu kedepannya kayak gimana teman, sekarang gue masih bersyukur. Namjen Nona, alhamdulillah di kantor pada sholat yang cowok sampai punya grup sholat di Teams. Tiap azan saling colek, turun bareng-bareng ke masjid sampai janjian beli sendal biar sama lain. Mas SMA gue. Gokil, pertahankan tuh. Masa sih tiap Jumatan di Mega Kuningan selalu full deket Sosro sama di dalam mall. Culture shock gue malah ada mall dipakai Jumatan, iya kan? Balik lagi, posisi ini sebenarnya nggak terlalu bisa menjelaskan bagaimana Jakarta gitu karena terlalu diverse. Cuman dari angka ya banyak yang setuju. Jadi kebanyakan orang mungkin mikir, oh jadi seperti itu Jakarta. Well, sebenarnya kalau misalnya dari kolom komentar nggak semua kayak gitu. Cuman ya untung-untungan, hoki-hokian gitu, sama kayak lu nyari kerja. Ada yang hoki dapat lingkungan kerja yang suportif, ada yang justru bener-bener bad luck banget lu ketemu sama tempat kerja yang anjir lu mah jadi kerja Rodi dan Romusa nggak terlalu beda jauh gitu. Saya visit office distributor, Mbak saya mau slot di mana ya? Oh kesini Mbak, pakai aja punya saya. Di sini muslim non muslim ya? Nggak kok Mbak, memang mereka nggak slot. Anjing kantor gue bisa dibilang pesantren kali ya, belum azan aja dah pada tadi busa. Itu kecapean kayaknya orang-orang yang di kantor lo. Kayak mau nyari tempat istirahat yang kane di kursi sendiri, aduh belum empuk nih. Ya udahlah di tikar masjid aja kayaknya lebih adem. Kie ngajakin teman kerja sholat tau gak jawabannya gimana? Gue tuh orangnya paling gak suka disuruh jadi males lah. Kalau nggak mau juga terserah. Tapi gini, silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Cuman keutamaan kita dalam mengingatkan saudara-saudara kita yang satu agama gitu ya untuk beribadah cukup sekali doang. Setelah itu ya udah tergantung mereka sendiri mau emang diingetin lagi atau kagak. Kalau misalnya diingetin tapi mereka mau, ya berarti pahala buat lu. Tapi kalau misalnya kagak, ya udah berarti emang butuh pencerahan dulu gitu mungkin teman-teman atau kerabat-kerabat lo. Well, begitulah kira-kira culture shock orang-orang yang baru pertama kerja di Jakarta. Gimana kondisi kalian sendiri gitu, apa kalian pernah culture shock? Silahkan tulis di kolom komentar yang masih tinggal di Jakarta sampai sekarang, atau mungkin yang di luar negeri. Culture shock gak cuma di Jakarta doang, tapi mungkin di daerah Jepang ya, Hokkaido, terus ya di daerah-daerah Kamboja mungkin ada yang jadi admin. Silahkan tulis di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian semua terkait culture shock. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, gue undur diri, sampai jumpa.